Di Geovlog kali ini saya akan mereview tentang Geopark Ciletu. Selamat menyaksikan. Yang bentuk lembah tapak kuda. Jadi bapak-bapak, ustadz-ustadz, kalau ngelihat dari ketinggian puncak Dharma atau Panen Johar. Untuk kalian yang mau kesini, pastikan mobil dalam kondisi sehat ya. Cek semua onderdil. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Kenapa? Karena jalan menuju objek wisata ini sangat terjal, berbelok-belok, dan tentunya membutuhkan kemampuan mengemudi yang baik. Jangan sampai wisata Anda terganggu karena mobilnya bermasalah. Oke, video ini saya ambil setelah saya menginap di penginapan. Oh ya, saya menginap di penginapan Stone Garden. Kenapa saya pilih Stone Garden? Karena selain fasilitas dan pelayanannya oke, penginapan ini juga sangat dekat dengan lokasi Geopark. Setelah subuh, saya langsung berangkat ke Bukit Dharma, Puncak Dharma ya. Kebetulan sekitar 15-20 menit perjalanan dari lokasi penginapan. Berharap saat sampai di puncak kami bisa menyaksikan matahari terbit ya. Nah, ini sudah sampai Puncak Dharma guys. Mohon maaf, voice overnya di kendaraan ini, jadi rada berisik ya. Ada perahu buatan untuk foto-foto aja tadi ya. Lihat ada awan di bawah ya, awan. Kalau awan bisa di bawah ya, itu sebenarnya kabut ya, tapi karena dari jauh maka terlihat seperti awan. Puncak Dharma. Nah, ini kelihatan lautnya ya. Laut di atas bukit. Laut di dekat bukit. Dari bukit langsung kelihatan laut. Nah, seperti ini. Di puncak. Kayak ginian tuh. Asik kan? Oh, ada kipas aluvial terlihat tuh, kipas aluvial ya, kipas aluvial. Kipas aluvialnya terlihat dengan jelas. Nah, itu guys, kipas aluvialnya terlihat dengan jelas ya. Kipas aluvial itu apa ya, endapan dari sungai kemudian masuk ke muara, masuk ke laut ya. Nah, karena ini endapan-endapan lumpur, tanah dan sebagainya, di bagian bawah membentuk kipas ya. Karena berasal dari tanah aluvial maka disebut kipas aluvial. Lagi laut. Kayaknya ada yang buka buat. Wah, belum kan, kejar. Kita tadi di sana. Ya, tuh dapat kita di sana. Setelah dari Puncak Dharma, saya berbalik arah ke arah bawah menuju ke Curug Sodong. Itu foto dari atas itu. Buruknya kelihatan tapi jalannya kurang bersahabat nih. Jadi goyang-goyang ya. Curug Sodong. Masya Allah, mantap. Itu curugnya.
itu tidak dikatakan lengkap. Jadi yang sudah suruh gitu jatuhnya kesodong semua. Paling besar ikan Sodok. Karena nanti 15 pasar. Ya mah kieu we, itu aya gempa aya naon juga nama. Kita ke pantai. Pantai mana pantai? Oh, itu pantai. Jadi kita nyebrang kemana? Ke sana. Pasir hitam. Kalau di sana ada tutup. Nanti kita akan ke pantai pasir putih ya, di seberang. Jadi naik perahu dulu. Uniknya dari penginapan ke tempat ini tadi ke pantai Geopark. Pantai Palangpang ya. Ini hanya sekitar 50 meter atau 100 meter ya. Dekat sekali. Jadi kapanpun ingin datang ke pantai dari penginapan bisa ya. Malam, pagi, siang. Karena letaknya sangat banyak gua kecil, jadi kalau dia ada gelombang 4 sampai 5 meter dia akan mengeluarkan gemah mirip dengan orang ketawa. Jadi kayak kunti ya. Dari suara yang muncul itu ya Pak ya? Di bawah tuh Kang. Isinya sama apa? Sini, foto di situ. Kakak. Ada Oke. menaati SOP berarti mendukung keselamatan pelayaran. Salah satu SOP pelayaran adalah dengan memakai pelampung. 2 3 nungguan saya. Bantu enggak, Pak? Lu bantuin apa? Kamu bantuin. Ada orang deh kucai. Ya. Nggak sia-sia. Nasi gorengnya nggak sia-sia. Jadi udah mulai. Ya, kita mau menuju ke Pulau Pasir Putih, mirip di Pangandaran ya namanya. Bola tadi mana? Disimpan ke situ. Itu ngelihat air terjun sekaligus ada 2 yang besar. Nah, ini baru Cimarinjung. Ayo kita indit. Ayo kita ngidit. Bismillah. Bismillah tawakkalullah. Oh, yang itu todong. Mantap. Tadi. Kenapa dinamain Pulau Mandra? Dulu di sini banyak orang Bugis dari suku Bone Sulawesi. Jadi kalau pagi-pagi dia bikin bagan kayak ini, siang hari pada ngumpul di sini. Kebetulan dari Sungai Ciletu ada 2 sampan kecil, dia merapat ke sini, yang 1 orang Sunda, yang 1 orang Bugis. Pas merapat ke sini karena ada orang Bugis dipanggilin, "Woi, Mandre." Malum orang Sunda pintar. Wah, masalah Mandra cenengarana gitu. Padahal Mandre itu bahasa Bugisnya makan, kayak kita kayak temen dipanggilin kalau ada kita makan kan Pulau Mandra atau Pulau Makan. Nah, kalau dari sisi geologi ini batuan termuda di antara geopark yang berusia di bawah 30 juta tahun. Berbentuknya dari batuan lumpur dan batuan pasir Ciletu. Jadi pulau ini berawal bukan dari laut tapi dari darat. Jadi kejadiannya dulunya sejarahnya dari Gunung Purba Jampang atau disebut Plato Jampang, dia longsor ke laut yang ngebentuk lembah tapak kuda. Jadi bapak-bapak, ustadz-ustadz, kalau ngelihat dari ketinggian puncak Dharma atau Panenjoan, ngelihat ke bawah setengah lingkaran menghadap ke samudra, itu bekas longsoran terbesar di Indonesia yaitu Gunung Purba Jampang.
Nah, jadi dari sana tuh ada salah satu gunung bebatuan yang nggak hancur, dia terdorong ke laut. Jadilah Pulau Mandra ini. Nah, bekas lintasannya ngebentuk Sungai Ciletuh tadi. Jadi batu semua ya? Sungai. Batu semua, batuan lumpur dan batuan pasir Ciletuh. Dan bentuk pulaunya mirip dengan orang lagi tidur celentang. Itu di barat kepala, dada, di selatan kaki. Oh, gitu ya. Oh iya. Oke, udah paham? Paham. Lanjut. Wah, banyak batuan fosil di sini juga. Iya, kalau nggak dicet mah jelek warnanya. Ya. Udah, itu udah Pertanyaan bagus, kenapa nggak dicet? Ibu-ibu di sebelah kiri kita ini namanya Lapa Bantal, lahar gunung yang berusia 60 juta tahun yang berawal dari gunung api purba di dasar laut. Karena bumi terdiri dari 3 unsur, yaitu intisari bumi, mantel bumi, sesar bumi. Nah, yang terjadi di sini antara sesar di utara ada yang mengarah ke selatan, yaitu sesar Asia yang sangat besar dan kokoh. Di selatan juga ada sesar yang namanya sesar Australia, dia mengarah ke utara. Akhirnya di sini subduksi, tersingkap, pelipat dan patah, jadilah Pulau Kunti. Nah, kalau ini Lapa Bantal ini dari lempengan purba itu ada sebuah rekahan atau bongkahan yang sangat lunak. Dia terdorong jadi magmatik dari bawah, dari intisari bumi keluar lewat lempeng bumi, akhirnya mengeluarkan magmatik. Ketemu air laut, dinamakan batuan basal karena pembekuan secara spontanitas. Kalau Bandung namanya lahar Galunggung karena gunungnya di darat. Kalau ini diperkirakan gunungnya di laut, yaitu Lapa Bantal komplek Gunung Badak formasi Ciletuh dengan berusia 60 juta tahun. Nah, ini kalau bahasa geologi namanya batuan basal. Karena melalui proses pembekuan secara spontanitas. Jadi keluar dari perut bumi di dasar laut, ketemu air laut, akhirnya beku, dinamakan Lapa Bantal. Oke, lanjut, ini barangnya nih yang 2. Yang hitam, batuan hitam. Lanjut, gas ke Pulau Kunti, batuan purba yang berusia 65 juta tahun yang berawal dari lempengan tadi yang subduksi, yang tersingkap naik ke permukaan, jadilah Pulau Kunti, baru rentetan Pulau Jawa dan Sumatera terbentuk. Inilah yang namanya geopark, yang diyakini sebagai daratan pertama di Pulau Jawa yang naik dari dasar laut ke permukaan laut diakibatkan proses tektonik. Nah, kenapa dinamain Pulau Kunti? Karena di sebelahnya ada kompleks batuan konglomerat atau disebut batu melang, sejenis batuan subduksi yang diendapkan di laut yang paling dalam, ditaikkan dengan gempa tektonik, disatukan dengan sedimen lumpur Ciletuh, bentuknya kayak dam ke bawah. Nah, di bawahnya ini banyak gua-gua kecil, jadi kalau dihantam gelombang 4-5 meter, dia akan mengeluarkan gema, mirip dengan orang ketawa, dinamainlah Pulau Kunti. Karena Pulau Kunti ini bukan pulau, tapi tanjung daratan yang menjolor ke laut. Ini real, ini zona inti geopark Ciletuh yang diakui oleh UNESCO karena diyakini juga sebagai daratan pertama di Pulau Jawa. Nah, ini batuannya, ini namanya batuan Gabro. Gabro. Gabut, bro. Usianya diperkirakan sekitar 60 juta tahun lalu, terbentuknya sejarahnya dari gunung bibir pantai yang dihantam terus sama gelombang laut, akhirnya ada pengeroposan ke dalam 15 meter, tingginya 9 meter. Nah, di dalamnya tidak diketemukan batuan salaktit atau salakmit karena ini gua kering. Cuman di sini ada mitos, siapa aja yang masuk ke gua purba Pulau Kunti pulangnya suka cepat dapat jodoh. Aduh, susah. Jangan. Namanya mengharap. Cuman kelihatan kalau orang masuk ke gua purba Pulau Kunti berarti jomblonya udah akut tadi. Aduh, Nanti kita kasih makan ikan dulu di laut. Oh, mantap. Lanjut, Pak Haji mohon izin kita kasih makan ikan dulu di laut. Pakai apa? Pakai roti dong. Udah disiapin. Oh, ini. Ini dari Sulawesi. Ini menariknya Pak Edi. Ini bagan ini bisa ditajemin langsung ke dasar ke bawah dari bambu. Gunanya buat apa ini, Pak? Bagan kayak gini. Buat itu, Pak. Buat tangkap kayak gitu. Iya, di manfaatnya buat Bikin bagan itu seperti ini. buat nangkep ikan atau Halo, buat Dun. ikan. Awas ada senar. Aman, Abang, aman. Ayo lanjut. Dalamnya sampai mana itu? Sudah menunggu. Kita segera merapat ke sana ya. Kita mau kasih makan ikan. Oh, itu ikan tuh, ikannya tuh. cantik-cantik.
cantik. Wah. Ikan di laut cantik-cantik ternyata ya. Luar biasa sekali. Mana HP? Hai. Ikannya kayak Nemo. Ya, ntar dulu kapalnya belum mundur, belum lurus. Ntar yang nyamperin. Aduh, sesorokan di anti-anti ulah kena air karena wa. Lagi. Mau ngantun dia. Ayo, kresek berenang. Sumpah. Itu nggak pakai itu. Kuat itu orang Sudan biasa berenang di Laut Merah. Oke, si Sudan itu dan. Ini kan lebih enak ya. Orang yang Subhanallah, Masya Allah. Udah biasa bang. Woi, foto Bobi. Foto dulu dong. Oh, dia mah gitu dah. Mereka basuhan. Yang lain basah-basahan, kita tetap di perahu ya, guys. Mantap. Itu satu. Ayo, Bobi. Videonya apa ini? 3. Alhamdulillah. Mantap. Asal dulu bawahnya pas kita pun udah pernah kabur. Karena tadi kan. Kasih roti. Suawuin nama. Jadi merasa berdosa ya. Agak berdosa orang lah. Merete. Lewat lauk. Rasanya. Ayo tadi ada pendekat. Dari rasnya. Dari ras. Udah kusair nih kan. Cairnya lupa. Pos Japati. Kalau burung Japati. Eta hidung tak tutupan. Apa ini tak? Sok duduk di dia tak. Mari makan sok mas. Oh gitu, kita. Kita menuju Pulau Pasir Putih di kawasan Ciletuh. Perhatian kepada para pengunjung yang budiman, tolong dilepas jaketnya karena sebentar lagi kita akan pendaratan. Pasir Putih di Pulau Park Ciletuh. Ciletuh. Sayangnya rada kotor nih karena belum melaut dari seberang, mungkin bawa sampah. Tapi juga indah suasananya. Ini tinggal digerakkan sedikit saja, nanti sudah bisa mengurangi jumlah sampah ya masyarakat. 8.532 hektar. Ini udah total tidak ada orang. Berarti sampahnya bukan dari masyarakat ya? Habis badai. Oh. Jadi ini kiriman dari kota-kota besar dekat pantai. Nah ini dan nanti mah harus datang tukang warung karena dibersihkan dulu. Kerja bakti Pak ya? Kerja bakti yang punya warung sini mau. Oh. Ini kan baru satu yang ada itu. Ada pulangnya? Ada itu pagi dagang sampai sore. Oh naik perahu. Oke, demikian vlog dari saya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede minum apa? Cimori.